Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini, admin mempersembahkan lagi spoiler Throne of Steel episode 172. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan notifikasi seputar Donghua dari channel ini. Kalau udah, mari kita langsung saja. Cerita berlanjut ketika keenam singgasana beresonansi. Long Ho Chen turun dari singgasana segel keabadian dan penciptaan, lalu bertemu dengan Shen Chai-er, Han Yu dan ayahnya Long Sayu. Dia kemudian menyampaikan kabar penting. Dia merasakan permohonan Han Yu untuk meminta bantuan. Setelah melahap akar pohon kehancuran, Hao Yue memulai perjalanan evolusi baru mencapai 8 kepala. 5 kepala Han Yue cukup untuk menghancurkan pilar iblis, dan ke-8 kepala cukup untuk meningkatkan kekuatan penghancur ke tingkat yang lebih tinggi atau tak terbayangkan. Karena alasan inilah, Long Ho Chen dan timnya pasti tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Hao Yue. Dari sini kita dapat melihat bahwa Long Ho Chen secara pribadi memimpin tim menuju dunia Austin Griffin, dan akhirnya berhasil melintasi lorong ruang dan tiba di dunia lain. Kali ini Long Ho Chen membawa beberapa orang bersamanya, dari Li Xin, Yang Wenzhou, Zhang Fafang, dan para pemburu iblis fajar cahaya, total 11 orang. Semuanya untuk melindungi Hao Yue yang sedang berevolusi. Dunia tempat Hao Yue tinggal telah lama menjadi reruntuhan, hampa akan kehidupan, dan hanya dihuni oleh mayat hidup. Justru karena itulah, para mayat hidup ini sangat membenci Hao Yue dan Austin Griffin. Long Ho Chen sebelumnya pernah bertarung melawan para raja mayat hidup saat dia membantu Hao Yue berevolusi. Masing-masing dari mereka setidaknya adalah prajurit tingkat 9 yang sangat tangguh. Evolusi Hao Yue menjadi makhluk berkepala 8 mungkin merupakan yang terakhir dan tentu saja yang paling berbahaya. Karena itulah ke-10 Raja Mayat hidup bangkit dari tidur panjangnya tidak akan membiarkan Hao Yue berhasil melewati evolusi ini demi keberlangsungan hidup mereka. Dari sini kita sudah dapat melihat bahwa sebelum Long Ho Chen dan timnya tiba, ke-10 Raja Mayat hidup telah berangkat memimpin pasukan mayat hidup mereka dalam serangan besar-besaran terhadap Hao Yue yang sedang berevolusi. Hao Yue merasa sangat putus asa saat itu, tetapi untungnya Long Ho Chen dan timnya tiba tepat waktu menyelamatkan hidupnya. Kemudian untuk menyelamatkan Hao Yue, Long Ho Chen bertarung sengit melawan ke-10 Raja Mayat hidup tersebut. Dalam pertarungan kacau dan sengit itu, Long Ho Chen menghadapi Raja Kesatria Hakim Mayat hidup, Shen Chai-er melawan Raja Bayangan, dan Han Yu, Sima Xiang Wang, Yuan Yuan, dan yang lainnya juga berhadapan dengan Raja Mayat hidup yang kuat, melancarkan pertempuran sengit. Dari pertempuran besar ini, kita dapat melihat bahwa Long Ho Chen dan timnya bertarung melawan 10 Raja Mayat hidup, dan kedua belah pihak berimbang. Namun Long Ho Chen dan timnya tidak langsung melancarkan serangan habis-habisan untuk menghancurkan 10 Raja Mayat hidup sepenuhnya. Sebaliknya, mereka memilih untuk menahan mereka, memberi waktu bagi Hao Yue untuk berevolusi. Jika pertempuran hidup dan mati terjadi di sini, Long Ho Chen dan timnya akan sulit untuk menghindari cedera yang akan menyebabkan kerugian besar akibat serangan balik klan iblis selanjutnya. Namun di akhir pertempuran, 10 Raja Mayat hidup sangat ketakutan melihat Hao Yue akan berhasil dan segera melemparkan diri mereka ke dalam api untuk menghentikan evolusi Hao Yue. Namun sejak awal kartu truf Long Ho Chen adalah Shen Chai-er.
Seng Cair mewarisi jubah Alek dan memiliki kekuatan pemurniannya, menjadikannya musuh bebuyutan para mayat hidup. Kekuatan pemurnian Seng Cair begitu dahsyat sehingga dia langsung membunuh Raja Mayat Bayangan, memaksa pasukan mayat hidup mundur dan raja-raja mayat hidup lainnya bertindak gegabah akan mati. Patut disebutkan bahwa Seng Cair tampaknya telah berganti pakaian baru dan desainnya masih memukau dan indah. Berkat kekuatan pemurnian Seng Cair, 9 raja mayat hidup yang tersisa agak terkekang. Tetapi demi stabilitas dunia lain mereka memutuskan untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Di sayang genting itu, Long Ho Chen turun tangan, menjelaskan situasinya dan menyatakan bahwa setelah Hao Yue berevolusi, dia akan membawanya ke dunianya sendiri dan tidak akan pernah kembali. Hal ini memaksa 9 raja mayat hidup untuk mundur dan bisa sedikit tenang mendengar pernyataan Long Ho Chen. Sementara itu, Hao Yue berkepala 8 akan segera berevolusi dan memulai debutnya. Apakah kalian penasaran seperti apa Hao Yue berkepala 8 nanti akan kekuatannya? Silakan tinggal komentar. Terima kasih banyak semuanya dan sampai jumpa lagi di spoiler yang akan datang.